ambulance, 75-year-old male, back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Udah masuk belum ya PowerPoint-nya? Udah Mas, udah tampil. Oke, kita mulai aja webinarnya. Di sini title-nya, judulnya adalah Exploring the Dark Side of Hacking. Nah, ini sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya itu Joel Indra. Saya punya sertifikasi, salah satunya yang terakhir adalah C Master saya punya. Dan sedikit profil saya bekerja di sebuah perusahaan cybersecurity di Indonesia, tepatnya di Jakarta, sebagai security consultant. Dan juga saya sekarang fokus di red team dan sedikit part-time bug hunting juga kalau misalnya lagi nggak capek pas di weekend. Oke, itu sedikit profilnya. Nah, kita langsung masuk ke materinya aja. Ini sedikit disclaimer kenapa kita perlu belajar tentang sisi gelap dari hacking. Di sini ada 4 yang kita akan pelajari atau yang kita akan dapat di webinar kali ini. Itu yang pertama adalah enhance cybersecurity. Yang pasti webinar ini akan menambah wawasan kita mengenai cybersecurity. Yang kedua adalah kita bisa proaktif untuk bagaimana kita mencegah sebuah ancaman itu terjadi, dan bagaimana ketika ancaman itu terjadi kita bisa meminimalisir dampaknya. Oke, yang ketiga adalah sebagai awareness dan edukasi juga. Yang keempat, dan bagaimana kita untuk melindungi personal privacy kita atau data-data pribadi kita, seperti itu. Bagaimana kita menghandlingnya supaya tidak kemana-mana. Oke, kita langsung masuk selanjutnya. Sebelum kita bahas lebih dalam di sini, saya bakal sedikit jabarin dulu apa itu hacking dan ada berapa jenisnya. Di sini ada 2. Hacking itu ada yang unethical dan juga ada yang ethical. Bedanya apa sih yang unethical sama yang ethical? Unethical itu adalah hacking yang dimana hackingnya itu dilakukan tanpa memiliki sebuah izin, tanpa izin, dan juga aktivitas yang dilakukan itu berbahaya gitu ya. Jadi berbahaya untuk sistem yang diuji. Itu yang unethical. Kalau misalnya yang ethical, itu dia memiliki izin, aktivitasnya itu sudah ada izinnya, dan kegiatannya itu atau tindakannya atau aktivitas yang dilakukannya itu tidak berbahaya jika dilakukan dengan benar. Nah, kenapa saya tulis jika di sini? Karena walaupun sudah ada etikanya, sudah ada izinnya, kalau misalnya tindakan yang dilakukan itu salah, ya jatuhnya juga sama-sama berbahaya. Jadi di sini makanya saya tambahin if done correctly, jadi ketika dilakukan dengan benar. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa jenis common attack yang biasa digunakan oleh para attacker untuk menyerang sebuah sistem. Di sini ada 4. Saya cabarin, ada phishing, ada DDoS, ada malware, ada infra attack. Ini saya bakal jelasin satu-satu ntar ya. Nah, oke, kita masuk yang pertama. Di sini phishing. Phishing itu adalah sebuah metode penyerangan yang dimana dia itu akan menduplikat atau akan memberikan membuat sebuah duplikasi terhadap entitas atau membuat entitas yang baru yang dimana entitas tersebut menduplikasi dari milik sebuah perusahaan lain kayak gitu. Misalnya di sini ada dari perbankan, misalnya ada dari website yang populer yang ada di Indonesia misalnya, atau yang ada di secara internasional atau global kayak gitu. Itu phishing. Jadi tujuan dari phishing itu apa sih? Phishing itu tujuannya itu untuk mereka mau yang melakukan, yang attacker ini ingin mendapatkan username password, mereka ingin mendapatkan sebuah
data mengenai credit card atau personal data kayak gitu. Itu model-model seperti itu. Atau juga bisa melalui phishing ini mereka bisa menargetkan sebuah sistem untuk targetnya ini menginstal sesuatu. Itu bisa. Ntar saya bakal jelasin lebih dalam selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada contoh mengenai phishing. Saya mau coba tanya teman-teman nih. Menurut teman-teman, dari dua contoh website yang saya tulis di slide, yang mana menurut teman-teman website ini phishing? Coba teman-teman bisa hidupin mic-nya, teman-teman bisa ngomong, bisa berpendapat. Silakan. Salah satu aja. Oke, 5 detik deh. Oke, kalau gitu langsung saya jawab. Kalau misalnya phishing itu dia itu meniru dari website milik online. Cara paling gampang mengidentifikasi sebuah phishing atau website phishing itu adalah dari domainnya. Kenapa saya bilang domain? Karena walaupun dia bisa menduplikasi halaman landing page-nya, dia bisa menduplikasi model website-nya seperti apa, tapi dia nggak mungkin bisa menduplikasi domainnya. Misal di sini domain dari Kamsip itu adalah https kamsip.id ya gitu ya, dan domainnya adalah .id. Itu yang original atau yang aslinya. Nah, ketika misal ada attacker yang ingin mencoba melakukan phishing kepada seseorang yang dimana target dari phishing tersebut adalah usernya adalah anggota dari Kamsip kayak gitu. Nah, ketika anggota tersebut mengetahui bahwa attacker tersebut mengirim website dengan domain .cz, sudah pasti itu sudah kelihatan banget kalau misalnya yang dikirim oleh attackernya ini adalah berbeda dari yang originalnya. Jadi originalnya itu adalah kamsip.id dan yang palsunya adalah kamsip.cz. Itu cara paling gampang untuk membedakan bagaimana mengetahui kalau misalnya website itu website asli atau website palsu kayak gitu. Oke, itu untuk phishing ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke DDoS. DDoS itu adalah sebuah cyber attack atau penyerangan, teknik penyerangan yang dimana dia ini menggunakan komputer-komputer yang atau device untuk melakukan membanjiri sebuah traffic pada sebuah network. Nah, tujuannya adalah supaya original user itu nggak bisa melakukan akses ke resource-nya. Jadi resource itu nggak bisa diakses sebab karena ada banyak traffic dari luar yang tidak tahu itu apa. Misalnya kalau bisa di DOS itu kan biasanya pakai robot gitu ya, pakai botnet dan segala macam. Itu jadi nggak bisa diakses oleh manusia asli nih, user asli yang ingin akses resource-nya, itu nggak bisa. Jadi DDoS ini sebenarnya ada banyak tipenya. Jadi misal ada slow loris, ada model HTTP flooding, ada CN flood, itu beda-beda. Jadi saya nggak bakal jabarin juga di sini karena bakalan banyak juga pembahasannya. Jadi itu sedikit pembahasan mengenai DDoS. Tapi di sini nanti di terakhir saya bakal demoin sedikit gimana caranya ngelakuin DDoS. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga itu ada malware. Malware itu adalah kependekan atau singkatan dari malicious software, yang dimana ini merujuk pada sebuah software atau perangkat lunak atau kode yang dimana dia didesain untuk melakukan sebuah penyusupan pada sebuah sistem, dimana dia itu bisa melakukan perusakan, dia bisa mengganggu, dan juga dia bisa memberikan akses tak sah untuk attacker pada sebuah sistem kayak gitu. Itu untuk malware.
biasanya malware ini banyak digunakan oleh cyber criminal. Cyber criminal itu penjahat-penjahat cyber kayak gitu ya. Hacker-hacker black hat itu cyber criminal. Nah, di sini ada beberapa jenis dari malware. Ada 7. Yang pertama itu ada virus, ada worm, ada trojan, ada ransomware, ada spyware, ada adware, ada keylogger. Nah, masing-masing dari mereka ini memiliki dia memiliki sifatnya sendiri-sendiri. Jadi, misal di sini dari virus. Virus itu dia sebuah virus gitu ya. Virus, sebuah malware yang dimana dia itu bisa melakukan penghapusan pada sebuah file, misalnya di folder 1 dan juga di folder 2. Jadi dia bisa selagi masih di laptop yang sama. Jadi misal di folder ini ada virusnya. Kalau misalnya sudah terindikasi ada virus tersebut bisa melakukan penghapusan file pada folder-folder lainnya. Itu virus. Dan yang kedua itu ada worm. Worm itu dia memiliki ciri khasnya adalah dia bisa menyebar melalui jaringan dari sebuah host, atau misalnya di sini kita sebut aja laptop gitu ya. Kita sebut laptop, dia bisa menyebar dari laptop satu ke laptop yang lain dengan melalui jaringan. Karena dia itu bisa menggandakan dirinya sendiri. Jadi misal di laptop A ini ada terkena worm. Nah, worm itu dia bisa berpindah ke laptop yang lain hanya karena laptop 1 dan 2 ini satu jaringan. Itu bisa kalau misalnya worm. Nah, di sini yang ketiga itu ada trojan. Trojan ini biasanya dia memberikan akses kepada attacker yang dimana dia itu bisa bisa menghapus data juga, bisa menghilangkan data, dia bisa juga melakukan remote access. Kalau misalnya remote access itu dia sudah masuk ke jatuhnya adalah RAT, dia masuknya di RAT, remote access trojan. Jadi attacker itu punya akses kendali ke laptop atau host yang terkena dari trojannya sendiri. Itu untuk trojan. Nah, selanjutnya itu ada ransomware. Ransomware itu adalah sebuah malware yang dimana dia itu kalau misalnya nih ada laptop yang sudah terkena ransomware, dia bakalan langsung si ransom ini dia bakal melakukan enkripsi pada file-file yang ada di laptop tersebut. Bukan hanya di laptop tersebut, tapi dia juga bisa menyebar ke laptop yang lain melalui jaringan yang sama, dan juga bisa melalui infrastruktur. Itu bahaya ransomware. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kasusnya kemarin dari salah satu bank yang di Indonesia, dia sempat beberapa hari itu nggak bisa beroperasi karena satu titik di daerah ini device mereka itu kena ransomware, dan parahnya adalah karena network mereka adalah Active Directory, jadi dari bank satu bisa ke bank lain itu nyambung kayak gitu, jadinya infranya itu nyambung, dan ransomware ini terinstall di salah satu device mereka, jadi itu nyambung kemana-mana, jadi nyebar kemana-mana. Jadi itu sudah jatuhnya ke sabotase dan membuat sistem dari mereka itu nggak jalan berapa hari kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada spyware. Spyware itu adalah sebuah malware yang dimana dia itu bisa merekam semua kegiatan yang kalian lakukan. Misal di browser kalian searching Kamsip webinar hari ini kayak gitu. Nah, itu untuk kalau misalnya di laptop kalian ada atau di host kalian ada spyware, dia bisa mencatat semua hasil browser kalian, dia bisa mengirimkan kepada attacker. Itu untuk spyware. Selanjutnya itu ada adware. Adware ini adalah sebuah malware yang dimana dia melakukan pemberian iklan pada sebuah device. Misalnya di HP kalian pernah nggak HP kalian ada iklan? Iklan ini bukan iklan di browser ya, tapi iklan di misalnya kalian baru ngidupin HP, tiba-tiba keluar iklan. Nah, itu salah satu contoh kalau misalnya device kalian ada adware-nya. Jadi ada iklannya di mana-mana kayak gitu. Jadi misalnya laptop kalian tiba-tiba di sebelah kanan sini ada iklan tiba-tiba. Nah, itu bisa jadi ada adware-nya.
Yang terakhir itu adalah keylogger. Keylogger itu di mana sebuah malware dia itu bisa merekam semua yang kalian lakukan di keyboard kalian. Jadi misalnya kalian ngetik sesuatu di keyboard kalian, keylogger ini bisa merekam ketikan kalian dan juga mengirimkannya kepada attacker. Itu untuk keylogger. Oke, kita lanjut sekarang. Selanjutnya adalah infra attack, yang dimana di infrastruktur attack ini dia menargetkan sebuah infrastruktur dari sebuah organisasi, baik itu organisasi apapun ya, apapun yang dimana itu adalah sebuah information technology sistemnya. Nah, di sini untuk contohnya, di sini misal ada attacker itu dia melakukan scanning and map kayak gitu, misalnya dia lakuin mapping semua networknya dan didapetin nih ada di IP ini, di infrastruktur ini, IP ini, port ini terbuka. Nah, di sini ada contohnya nih, misal ada port 21, 22, 53, 80 dan segala macam. Port itu ada banyak. Jadi misal udah ditemuin nih awalnya seperti ini. Nah, di infrastruktur hacking itu atau infrastruktur attack itu dia akan mengidentifikasi satu-satu dari setiap port ini. Misal di port 21, di sini ada service-nya adalah FTP. Nah, FTP itu apa sih vulnerability-nya yang paling sering didapetin? Kayak gitu. Misal ada FTP brute force, misal ada FTP login anonymous, jadi default credential seperti itu dan segala macamnya. Sama seperti port-port yang lainnya juga. Di sini ada port 22, ada port 53, ada domain HTTP, POP3, HTTPS dan segala macamnya. Dia akan melakukan attack pada semua port ini dan akan mengecek vulnerability dari semua port ini. Itu untuk infrastruktur attack. Nah, kita lanjut masuk ke dark web. Nah, di sini ada definisi dan juga ada tujuannya. Dark web itu adalah bagian dari internet yang dimana dia itu tapi nggak diindeks oleh Google searching atau Google browser, itu nggak diindeks, lebih tepatnya nggak terindeks kayak gitu. Oke, di dark web itu adalah sebuah bagian dari deep web juga, yang dimana untuk mengaksesnya sendiri itu membutuhkan sebuah software untuk anonymizing atau anonymity. Salah satunya itu contohnya adalah Tor network. Oke. Untuk tujuan dari dark web sendiri biasanya adalah bertujuan ada dua, yaitu ada tujuannya legal dan juga ada tujuannya ilegal. Itu tergantung dari action atau tujuan dari pembuatnya sendiri atau user yang membuat halamannya tersebut. Kayak gitu, itu tergantung orangnya lah ibaratnya. Oke, kita lanjut masuk Tor network. Kita akan bahas Tor network sekarang. Tor itu adalah the onion router, yang dimana dia ini sebuah network desain untuk melakukan protect user privacy. Jadi dia melindungi sebuah privacy dari penggunanya, yang dimana privacy itu akan melindungi user saat mereka berselancar di browsernya mereka di internet. Jadi ketika menggunakan Tor ini, data mereka itu akan ibaratnya akan dialihkan dan segala macamnya kayak gitu. Sini kita akan bahas lebih dalam. Nah, di sini ada key points dari Tor network, ada 5. Kita akan bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah anonymity, yang dimana primary goal atau goal utama dari Tor network sendiri adalah untuk memberikan anonimitas atau anonim pada user yang menggunakan. Jadi user itu menggunakan Tor ini dia bisa datanya itu trafficnya terenkripsi, semuanya terenkripsi dan juga tidak bisa dilacak kayak gitu, karena destinasi data itu akan berbeda dari yang aslinya. Misal IP yang Indonesia akan 192.168.1.1 misalnya seperti itu untuk yang Indonesia. Nah, ketika kita menggunakan Tor network atau proxy ini, dia bakalan mengubah IP tersebut menjadi IP lain. Jadi ketika ada seseorang yang ingin melakukan pelacakan atau tracing pada IP, dia
dia nggak bakal dapat IP asal kita di mana. Itu untuk anonymity. Nah, yang kedua itu adalah privacy protection. Goal kedua dari Tor network adalah privacy protection, yang dimana ini dia si Tor ini dia akan melakukan protect pada privacy, yang dimana pada saat user melakukan akses atau akses kepada website, dia akan mencegah website itu dari dengan menggunakan IP lain yang seperti saya bilang barusan. Jadi dia akan merubah IP address-nya dan juga dia akan melakukan assign pada anonymous IP, yang dimana anonymous IP-nya ini akan berubah seiring kalian misalnya kalian nyalain nih Tor network kalian nyalain Tor proxy kalian masuk, itu IP anonymous kalian misalnya 1.1.1.1 itu untuk yang pertama. Nah, misal kalian keluar dan kalian nyalain lagi dinyalain ulang, maksudnya dihidupin ulang Tor networknya, dia bakalan merubah IP-nya akan berbeda lagi dari yang sebelumnya. Misalnya yang kedua ini akan jadi 1.1.1.2 kayak gitu. Jadi akan susah untuk seseorang itu melakukan tracking pada pada user yang menggunakan Tor network ini, karena mereka akan bakalan bingung sih kalau misalnya mau nyari gimana. Dia soalnya IP-nya bakal berubah-berubah dan IP-nya IP acak, bukan IP sebenarnya. Nah, yang ketiga itu dengan menggunakan Tor ini, Tor network, dia user bisa melakukan akses pada sebuah resource, sebuah source, yang dimana source tersebut sudah kena sensor, misalnya kena sensor di blok di Indonesia, kayak gitu. Itu bisa diakses dengan menggunakan Tor ini, karena Tor ini dia kan IP-nya tuh bakalan ngerubah, ngambil dari IP lain kayak gitu ya. Jadi misal IP yang bakalan digunain sama Tor ini adalah IP dari Kanada kayak gitu. Jadi ketika kita mengakses sebuah source yang sebenarnya ketika diakses oleh Indonesia itu di blok dan kita buka di Tor network, itu bisa, karena IP-nya akan menggunakan IP luar kayak gitu. Itu untuk akses blok konten. Yang ketiga. Yang keempat adalah security enhancement, yang dimana di sini Tor network itu dia akan menambah security kita atau menambah kesolidan data kita atau security kita itu tetap pada enkripsi yang aman. Jadi misal kita ada di public wifi nih, kita pakai public wifi di tempat umum, kita pakai Tor browser. Ketika ada seorang yang mencoba untuk melakukan intercepting atau mengambil informasi ketika misal di MITM dan kita pakai Tor proxy, itu mereka nggak bakal bisa ngedapetin apapun karena sudah realnya sudah beda, sudah nggak bisa, karena dia bakalan nge-encrypt semua datanya, semua transmisinya bakal dibawa ke relay yang berbeda kayak gitu. Itu untuk yang security enhancement. Nah, selanjutnya itu yang kelima adalah keuntungan dari key point dari Tor ini, dia dibuat oleh sebuah organisasi komunitas kayak gitu ya, volunteer atau biasa juga dibilang relawan. Oke, relawan yang dimana Tor ini gratis dan bisa dipakai siapapun, dan juga pembuatnya ini adalah volunteer organisasi yang dimana mereka menyumbangkan bandwidth mereka dan juga komputer resource mereka untuk membuat Tor network ini supaya saat digunakan oleh user privasi dan juga security atau data mereka itu tetap aman kayak gitu. Itu untuk yang kelima. Selanjutnya kita bakal bahas tentang cybercrime. Cybercrime itu adalah sebuah tindakan kriminal yang biasanya dilakukan oleh kelompok ataupun perorangan yang menggunakan komputer, pastinya network dan juga internet. Nah, tujuan dari cybercrime itu apa sih? Ada banyak, misalnya tujuan dari para aktivis cybercrime itu mereka melakukan
Misal yang pertama itu adalah ada financial gain, ada data theft, ada sabotase, ada ideologi political, ada extorting ransom, ada cyber stalking. Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu dari cybercrime ini. Yang pertama adalah financial gain. Banyak dari para aktivis cyberkriminal, mereka itu melakukan hacking atau cybercrime untuk mendapatkan keuntungan. Misal dari pencurian data, mereka menjual data mereka, atau dari ransom mereka meminta tebusan dan segala macamnya. Misalnya mereka dari phishing, mereka mau mencari keuntungan melalui mendapatkan kartu kredit orang lain kayak gitu. Itu untuk yang financial gain. Jadi untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk memperbanyak uang lah ibaratnya. Jadi mereka ngelakuin tindakan cyber untuk memperkaya diri sendiri. Itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah data theft atau pencurian data. Untuk pencurian data ini biasanya seorang atau sekelompok cyber criminals atau cybercrime itu mereka menargetkan sebuah organisasi atau pemerintahan ataupun individual yang dimana data yang dicari tersebut adalah data sensitif dan juga rahasia kayak gitu. Jadi misalnya ada sekelompok cybercrime mereka melakukan pembocoran pada sebuah data dari sebuah organisasi, misal organisasi Indonesia yang tinggi kayak gitu, misalnya dari pemerintahan, misal dari individu, seperti itu bisa masuk data theft. Karena ketika misal dari perbankan Indonesia ada data mereka bocor, itu akan membuat reputasi paling minimal adalah reputasi mereka bakalan rusak, karena nasabah nggak bakal percaya lagi kalau misalnya data di bank ini sudah bocor, gimana ke depannya kan gitu. Jadi nasabah nggak bakal bisa percaya lagi sama bank yang dipakai itu. Jadi itu salah satu dampak dari data theft ini. Dan misalnya dari government, dari pemerintahan, ada data rahasia yang seharusnya nggak boleh diketahui oleh siapapun, itu keluar dari tempat yang seharusnya, itu bakalan jadi bakalan chaos di satu tempat. Misal di kapan lalu ada berita daerah di US ada kebocoran data di government-nya mereka, di pemerintahannya mereka, itu mereka bakalan cari-cari terus nih siapa yang ngebocorin. Nah, itu bakalan jadi perbincangan yang bakalan panas karena data pemerintahan itu kan rahasia gitu ya. Jadi nggak boleh siapapun tahu kayak gitu. Itu untuk data theft. Nah, selanjutnya itu adalah sabotase atau disruption. Di sini biasanya kriminal cyberkriminal itu mereka melakukan tindakan mereka dengan tujuan atau dengan maksud melakukan sabotase atau pengerusakan pada sebuah, mau itu komputer, mau sistem, mau network ataupun infrastruktur. Jadi mereka akan membuat chaos atau membuat berantakan semuanya sehingga sistem yang dipakai itu nggak bisa berjalan secara normal. Misalnya ada gangguan yang membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya dan segala macamnya. Dan juga pastinya ketika sebuah departemen atau misalnya di departemen IT kayak gitu ada sebuah serangan, itu bakalan kena keseluruhan dan juga itu bakal menimbulkan social disruption yang dimana orang-orang sekitar seperti yang saya bilang tadi itu nggak bakal percaya sama produk mereka lagi, jadi sama aset mereka lagi, jadi mereka nggak mau pakai lagi, itu udah bakalan kena kemana-mana. Oke, yang selanjutnya itu adalah ideologi politikal, yang dimana di beberapa kasus di cyberkriminal itu mereka melakukan hacking atau perusakan karena ideologi atau pemahaman ideologi yang berbeda. Jadi misal di Indonesia yang sering terjadi nih, misal kalian pernah lihat nggak ada website Indonesia yang kena defacement, yang dimana deface-nya itu
ada tulisannya, misal hacked by hacker 1137 kayak gitu. Nah, tulisan di bawahnya turunkan ini, turunkan ini, turunkan itu. Nah, itu sudah masuk ke ideologi politikal yang dimana mereka melakukan hal tersebut dengan maksud untuk mengkritisi pemerintah atau tidak setuju dengan suatu hal, misalnya ideologi kayak gitu. Ideologi yang mereka nggak setuju. Biasanya ini juga dilakukan oleh sekelompok orang ataupun perorangan atau pribadi. Itu bisa untuk ideologi politikal. Nah, di sini juga ada yang terakhir adalah ada extorting ransom, yang dimana cyberkriminal yang fokusnya di extorting ransom, dia akan melakukan penyebaran ransom kemanapun, dan juga mereka akan ketika user yang mereka targetkan berhasil dieksploitasi, maka mereka akan meminta tebusan untuk key dekripsi yang ingin mereka berikan. Jadi misal ada user yang kena, jadi si attacker ini akan meminta tebusan kepada si user untuk supaya user ini membayar sekian kepada attackernya. Ketika nggak mau dibayar, dekripsi kuncinya itu nggak bakal dikasih. Nah, ketika mau membayar, walaupun sudah dibayar, ada banyak kejadian juga attacker itu dia nggak ngasih dekripsinya, jadi ya 50% lah bakalan dikasih atau enggak. Jadi itu termasuk untung-untungan juga untuk orang-orang yang kena ransom. Jadi ransom itu sudah malware yang berbahaya, sangat berbahaya sih, sangat berbahaya karena yaitu kalau nggak punya dekripsi ya nggak bakal bisa diapa-apain. Kalau misalnya laptop pribadi sih aman ya, kalau misalnya kena ransom tinggal diinstal ulang kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada data penting, kalau meskipun laptop pribadi pun biasanya ada data penting, misalnya file skripsi kayak gitu, tiba-tiba kena ransom, bingung kan, bingung mau ngapain. Nah, ya itu karena kena ransom itu salah satu caranya cuma dengan dekripsi key-nya itu. Dan gimana cara dapat dekripsi key-nya? Cara dapatnya adalah dengan misal profesional IT itu dia bakalan ngelakuin forensik. Forensik itu mau di forensik bagian memori atau forensik bagian storage-nya, itu bakalan di forensik untuk ngedapetin dekriptor key-nya. Kayak gitu. Itu pun kalau misalnya dapat ya, kalau misalnya nggak dapat ya sama aja, nggak bakal kebuka juga enkripannya. Jadi itu bahayanya ransom. Oke, selanjutnya ada cyber stalking, yang dimana cyberkriminal yang biasanya melakukan cyberbullying. Misalnya kalian tahu nggak di Instagram itu ada misalnya di komen ada ngebully satu ini, ada yang ngebully ini. Ketika seorang yang dibully ini melaporkan ke misal ke Polres atau ke Polda kayak gitu, ke polisi setempat lah ibaratnya. Nah, mereka bakalan kena pasal sudah pasti, karena itu sudah namanya cyber stalking atau cyberbullying. Yang dimana misalnya kalian juga atau kalian yang pernah melakukan ngechat seseorang dengan menggunakan fake account. Nah, itu sudah masuk ke kejahatan kriminal cyber. Nah, kenapa bisa? Karena kalian ngelakuin itu nggak ada identitas apapun, kalian menggunakan fake account dan namanya pun palsu, terus nggak ada apa-apa, tiba-tiba kalian ngechat seseorang, misalnya kalian nge-stalking mantan kalian nih pakai akun fake. Nah, itu ketika mereka mau ngelaporin kalian karena pakai akun fake itu bisa. Nah, jadi hati-hati juga kalau misalnya mau pakai akun fake. Akun fake pun kalau misalnya kalian mendaftar menggunakan email yang biasa digunakan, misalnya Gmail dan segala macam, dan email yang sering kalian pakai, itu hati-hati. Kalau misalnya kalian dilapor, itu bakalan kena pasal juga. Dan sudah pasti untuk ditangkapnya pun lebih mudah. Kayak gitu. Hati-hati. Nah, selanjutnya di sini ada 3 vulnerability exploitation yang biasa digunakan oleh attacker. Itu ada yang pertama ada outdated components, ada zero day attack, ada malware exploitation. Yang pertama itu adalah outdated components, yang dimana biasanya outdated components itu memiliki sebuah vulnerability
security risk atau threat yang ada di komponen mereka yang sebelumnya. Jadi misal di komponen dengan version 1 itu ada sebuah vulnerability yang dimana sudah didapatkan, sudah di-fix sebelumnya, itu adalah kritikal kayak gitu ya. Dan ketika diupdate di versi kedua, vulnerability tersebut hilang. Nah, ketika ada attacker yang mendapatkan komponen yang kalian gunakan adalah komponen yang satu karena kalian belum update, dan saat attacker tersebut mencoba mengeksploitasi kerentanan yang merupakan kritikal tadi dan berhasil, itu bisa menyebabkan sistem kalian bakalan hancur total kalau misalnya bug tersebut kritikal masuknya, karena kalau sudah kritikal itu dia sudah bisa ngambil alih sistem. Itu untuk yang outdated components. Nah, selanjutnya adalah zero day attack, yang dimana zero day attack itu adalah sebuah eksploitasi vulnerability yang dimana kelemahannya itu sama di komputer atau sistem software dan segala macamnya, yang dimana ini belum diketahui oleh vendor atau developernya. Jadi vulnerability ini baru, karena di sini bisa dilihat dari namanya, zero day attack. Jadi zero day atau null day. Null day itu berarti vendor atau developernya itu belum tahu kalau misalnya ada celah ini di perangkat atau di aplikasi yang mereka buat, kayak gitu. Itu untuk zero day attack. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih ada Google biasanya sering buka sampai sekarang dia buka bug bounty, yang dimana kalau misalnya ada orang yang dapetin zero day attack dan zero day attack-nya itu sudah masuk ke kritikal kayak gitu, dia bakalan ngasih reward yang juga lebih tinggi dari yang biasanya, kayak gitu. Itu untuk yang zero day. Selanjutnya ini adalah malware exploitation, yang dimana di malware exploitation ini adalah sebuah teknik yang dilakukan oleh cyberkriminal atau pegiat kriminal di sisi cyber, yang dimana dia akan melakukan eksekusi pada sebuah sistem atau software, sebuah sistem untuk menginstal sebuah software. Jadi ini sudah ada targetnya, misal targetnya itu adalah user, sistem, ataupun network. Itu bisa. Nah, di sini ada salah satu contohnya nih, kemarin yang kalau misalnya tahu, yang tadi saya sempat singgung sedikit mengenai Lockbit. Nah, di Lockbit ini ransomware dia melakukan pengenkripsian pada semua data yang di laptop yang terkena. Jadi sama model ransom itu sebenarnya sama aja, semua bisa ngencrypt, bisa dan segala macamnya. Itu untuk yang Lockbit. Nah, di sini ada satunya juga, ada kasus-kasus yang beberapa hari ini lagi hangat-hangatnya, yaitu slot online, dan merupakan salah satu contoh dari web sabotase, yang dimana seorang hacker atau yang biasa seorang attacker lah, kita sebutnya attacker aja. Attacker dia mengambil alih websitenya, dan mereka itu melakukan penginstalan landing page yang berisi website dari slot gacor atau judi slot. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kebanyakan dari website itu ada vulnerability-nya, dan vulnerability tersebut berdampak sampai dengan attacker itu bisa mendapatkan akses ke server. Jadi ketika hacker bisa mendapatkan akses ke server, maka attacker dia bisa melakukan apapun di server tersebut. Bisa melakukan penguploadan data, bisa melakukan penguploadan backdoor, dan ketika sudah backdoor itu sudah ada di website, itu berarti websitenya sudah ada di tangan mereka. Jadi attacker itu bisa melakukan apapun di website tersebut, kayak gitu. Salah satunya adalah dengan memberikan page dari slot online ini. Nah, di sini ada contoh beberapa website Indonesia, pemerintahan dan juga kampus yang banyak yang sudah ada situs judi slotnya. Jadi ini ada beberapa nih, kalian bisa lihat sendiri. Ada dari Jateng Prof, BPIP dan segala macam, dan juga ada dari Triatma Mulia, dari
bakri.ac.id dan segala macamnya. Ini kalian bisa cari di Google, kalian bisa lihat kalau misalnya kalian pengen tahu. Nah, di sini gue bakal bahas sedikit bagaimana sih caranya kita bisa memproteksi diri kalian sendiri. Paling utama diri kalian sendiri, dan juga nanti bagaimana bisa ke tempat kalian kerja dan segala macamnya. Yang pertama itu adalah user education dan juga awareness. Yang paling penting di sini, yang menurut saya paling penting itu adalah yang pertama ini, yaitu user education dan awareness. Kenapa? Karena mau sebagus apapun sebuah sistem dibuat, mau sekeren apapun, mau sekompleks apapun sebuah sistem dibuat, ketika user yang sudah diserang dan ketika user yang diserang tersebut tidak memiliki pemahaman atau kesadaran terhadap security, dia bakalan menjadi sasaran empuk dari hackernya. Jadi ibaratnya sudah punya nih tembok gede, tapi rajanya kecil kayak gitu di dalam, maksudnya kerajaannya itu kecil. Jadi orang mau masuk pun dia bisa nembus temboknya ini untuk langsung ke kerajaannya kayak gitu. Itu untuk user education dan awareness. Jadi lebih pentingin terlebih dahulu untuk usernya atau manusianya. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah incident response plan, yang dimana ini adalah sebuah tim. Kita bisa, kalau misalnya di perusahaan itu ada timnya kayak gitu ya, ada timnya incident response, atau kalau misalnya kalian pribadi diri sendiri, kalian bisa implementasikan ke pribadi kalian sendiri. Itu ada sebuah plan itu bertujuan untuk ketika ada sebuah insiden, atau khususnya insiden cyber pada sebuah infrastruktur atau pada sebuah organisasi, bagaimana plan-plan apa yang akan dia lakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya penyerangan yang lebih jauh lagi kayak gitu. Untuk fungsinya incident response plan. Jadi di sini kita bisa tahu, misalnya kena ransom nih, udah kena ransom, kita harus ngapain nih kalau supaya dampaknya ini nggak kemana-mana. Jadi cukup di sini aja dampaknya, tidak melebar kemana-mana. Nah, itu gunanya kita punya incident response plan. Nah, kalau misalnya di diri sendiri, misalnya kita ada nih, kita punya HP, kita semuanya smartphone, dan kita punya Gmail. Gmail tersebut, misal kalian belum aktifin nih 2FA atau 2 verification authorization-nya, kalian belum aktifin. Kalian aktifin dulu. Itu adalah salah satu gimana kalian mencegah sebuah insiden terjadi kayak gitu. Jadi misal kalian kalau sudah ngaktifin dari 2FA-nya, dia bakalan misal ada orang yang mencoba untuk melakukan akses ke Gmail kalian sudah tahu nih, loh ini kok ada yang akses dari tempat yang berbeda ya. Nah, dari situ kalian bisa meningkatkan awareness kalian sendiri. Diri kalian sendiri itu bisa naik dari situ. Jadi kalau misalnya selagi kalian bisa terapkan. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kalian nerapin 2FA ataupun segala macamnya atau yang lainnya. Itu nggak apa-apa. Nah, yang ketiga itu ada intrusion detection and prevention system. Nah, biasanya ini digunakan di perusahaan. Kalau misalnya perusahaan yang punya SOC, dia bakalan punya IDS dan IPS sistemnya mereka sendiri. Jadi di situ mereka bakalan mendeteksi misal ada threat ancaman yang masuk, misal ada percobaan SQL injection di IP sekian kayak gitu. Nah, itu IDS dan IPS itu bakalan ngedeteksi dan mereka akan melakukan controlling dan melakukan khususnya notifikasi ke user yang ada di bawahnya mereka. Jadi usernya misalnya ada SOC di bagian ini, dia bakalan tahu kalau misalnya ada percobaan seperti ini yang dilakukan oleh IP seperti ini. Kayak gitu. Itu untuk IDS dan IPS. Nah, untuk yang selanjutnya adalah access control. Pentingnya access control pada sebuah sistem, yang dimana access control di sini dia akan melakukan pembagian role. Jadi misalnya ada role user dan juga ada role admin atau root kayak gitu. Ketika access control ini diterapkan, misal attacker itu dia berhasil masuk kepada sebuah sistem, dan so pasti dia bakalan masuknya itulah sebagai user. Kalau misalnya awalnya sendiri masuknya sebagai user biasa kayak gitu ya.
itu bakalan masuknya ke user biasa. Jadi nggak langsung ke root. Itulah fungsinya access control. Ketika sistem yang dimasuki itu nggak punya access control atau nggak ada access controlnya, ketika ada attacker yang melakukan penyerangan ke sistem mereka, mereka bakalan habis total kalau misalnya attacker yang masuk itu sudah dapat root. Yang dimana root sendiri itu sudah admin, dia bisa ngapain pun pada sistem tersebut. Itu sudah bakalan chaos seperti saya bilang tadi, dia bakalan rusak, maksudnya bakalan ke-destroy juga sistem mereka kayak gitu. Itu untuk yang access control. Jadi ada perbedaan kontrol dari user A, user B dan segala macamnya. Yang kelima itu adalah regular backup. Nah, di sini regular backup ini bisa kalian terapkan dimanapun, misalnya ada di Gmail, misalnya kalian punya website, kalian punya website sendiri dan kalian mau lakukan backup, itu silakan. Itu penting juga, kalian bisa lakukan backup, misal nggak perlu tiap hari lah, maksudnya kalau misalnya tiap hari sih bagus ya, bisa lebih bagus. Kalau setidaknya misalnya seminggu sekali kalian lakukan backup, yang dimana fungsi dari backup ini sendiri itu akan ketika ada attacker, misalnya contoh di website, attacker ini melakukan device pada website ini, dan ketika kalian sudah backup, kalian nggak perlu bingung gimana kalian nge-restore website kalian. Jadi kalian nggak bingung untuk mengembalikan website kalian yang rusak dan segala macamnya. Itu untuk yang regular backup. Nah, untuk yang regular update ini penting, sangat penting. Kenapa? Karena dari sebelum diupdate dan setelah diupdate itu bakalan ada update patch yang diberikan oleh developer ataupun vendor, yang dimana dia itu akan melakukan fixing pada bug-bug yang ada di versi sebelumnya, dan ketika kalian melakukan update itu sudah berarti sistem yang kalian gunakan ataupun perangkat yang kalian gunakan itu sudah ada di tempat yang aman, setidaknya pada saat itu, yang dimana versi terakhirnya sudah nggak ada bug-nya kayak gitu, misalnya belum ditemukan bug-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu yang ketujuh itu ada implement firewall. Kalau misalnya kalian pembuat website kayak gitu, atau yang punya infrastruktur deh, yang punya infra, yang dimana kalian harus mengimplementasikan firewall. Firewall sendiri ini akan mempertahankan atau memberikan barrier tambahan pada sistem kalian kayak gitu. Jadi firewall sendiri itu kan ada bisa ditaruh di layer manapun. Jadi ada tiga layer, misalnya di layer aplikasi, layer network, atau di transport layer kayak gitu. Misal di aplikasi kalian bisa taruh di websitenya, atau di networknya kalian bisa kasih di bagian networknya, dan juga kalau misalnya kalian mau kasih di transport layernya, kalian bisa kasih di UDP dan TCP-nya dan segala macamnya. Itu untuk yang firewall. Jadi penting juga untuk diterapkan firewall ini. Ini sedikit bagian dari security protection. Kita bakal lanjut. Nah, di sini kita masuk ke ethical hacking-nya. Ethical hacking itu apa sih? Ethical hacking itu adalah sebuah percobaan pada aktivitas hacking, yang dimana itu sudah ada izinnya dan bertujuan untuk melakukan identifikasi vulnerability atau celah keamanan untuk mengimprovisasi sebuah sistem itu agar lebih aman kayak gitu. Itu untuk ethical hacking. Dan biasanya ethical hacking sendiri dia bakalan menggunakan cyber attack yang sama yang digunakan oleh para attacker. Jadi hanya bedanya di sini ethical hacking itu dia punya izinnya, dan juga mereka terstruktur kayak gitu, terorganisir. Itu ethical hacking. Nah, aspek ethical hacking di sini ada 5. Aspeknya itu ada authorization, ada legality, ada intent, methodology, dan professionalism. Nah, yang pertama itu adalah authorization, yang dimana aspek yang paling penting pertama untuk ethical hacking itu adalah authorization, yang dimana ada permission atau ada izinnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan target pada sebuah sistem. Itu yang authorization. Nah, yang kedua itu adalah legalitas, yang dimana di sini dia akan mengikuti sebuah standar dari yang digunakan di industri tersebut. Jadi ada standar-standarnya.
Jadi nggak boleh sembarangan kalau misalnya mau melakukan pengujian pada sebuah sistem. Oke, untuk yang selanjutnya adalah intent, yang dimana di sini dia akan melakukan identifikasi dan tujuannya itu jelas kayak gitu. Tujuannya jelas untuk mengidentifikasi sebuah vulnerability dan celah keamanan pada sistem ini dan segala macamnya. Itu untuk poin-poinnya juga endpoint-nya bakalan sesuai yang ditujukan. Nah, selanjutnya itu adalah metodologi. Untuk metodologi sendiri, ethical hacking itu ada metodologinya sendiri. Jadi ada 4 kan, ada reconnaissance, ada scanning, ada gaining access, ada exploitation. Itu untuk yang metodologinya. Jadi dilakukan tidak dengan sembarangan, dan juga metodologinya dia bakalan pakai beberapa standar yang sudah dipublish secara global kayak gitu. Misalnya standar website ada OWASP Top 10, dan kalau misalnya di standarnya mobile ada MSVS dan segala macam. Itu untuk metodologi. Nah, untuk professionalism di sini biasanya untuk ethical hacking sendiri atau pentest itu dia bakalan mencari orang-orang yang profesional di bidangnya, karena itu bakalan memakan waktu banyak dan juga banyak hal yang perlu dilakukan ketika seseorang yang melakukan tersebut tidak profesional dalam bekerja. Kita ngomongnya di dunia pekerjaan, tidak profesional dalam pekerjaan, dia bakalan tidak dapat salah satu hal yang seharusnya dia dapatkan. Jadi misal ada SQL injection, dan ketika tidak dicoba, itu sudah jatuhnya tidak profesional. Jadi kalau misalnya nggak dicoba, berarti dia nggak bakalan dapat tuh SQL injection-nya kayak gitu. Itu untuk profesionalism. Nah, untuk kelima aspek ini, yang paling penting adalah yang perlu teman-teman tahu, hacking itu adalah seni. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, ada buku buatan dari Kevin Mitnick kalau nggak salah ya, itu namanya adalah Art of Hacking, yang dimana hacking itu adalah seni. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman mau belajar hacking, kalian mau belajar untuk melakukan penetration testing, itu memang bagus. Kalau misalnya kalian ikut bootcamp dan segala macam, itu memang bagus. Kalau misalnya kalian belum ada dasarnya sama sekali. Nah, ketika kalian sudah punya dasarnya dan kalian ingin lanjut untuk belajar lebih dalam, kalian bisa lebih banyak explore-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian terpaku sama satu statement atau satu pembelajaran atau satu metode atau satu apapun itu, kalian bakalan stuck di situ-situ aja. Itu untuk hacking, karena setiap orang itu punya seninya beda-beda. Sama itu juga berlaku di hacking. Jadi setiap orang punya cara nge-hacknya beda-beda. Itulah ibaratnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau benar serius untuk belajar hacking, kalian bisa perdalam itu seperti saya bilang tadi. Jangan terpaku sama satu hal. Jadi explore lah sebanyak mungkin dan think out of the box kayak gitu. Itu untuk hacking. Nah, itu untuk webinar kali ini. Oh ya, demo ya. Lupa, sini gue bakal demoin sedikit untuk cara DDoS-nya tadi. Di sini bakalan masuk. Nah, ini udah kelihatan ya Kali Linux-nya ya? Udah Mas, udah kelihatan Kali Linux. Oke, siap. Di sini kita bakalan coba salah satu metodenya tadi, bukan metode, salah satu penyerangan yang banyak biasanya digunakan oleh attacker, yang kalian juga bakalan pasti tahu lah DDoS itu ya. Udah sering banyak yang bicara. Nah, di sini kalau misalnya DDoS itu biasanya ada tools-nya di Kali Linux itu namanya Metasploit. Nah, di sini misalnya kita bakalan DOS IP ini aja, IP sendiri, jangan IP tempat lain. Nah, di sini misal kita search di Metasploit-nya ada Slow Loris. Slow Loris itu jenis dari DOS, DDoS attack. Sini kita bisa pakai, misalnya sini kita use. Nah, option kita lihat apa yang dibutuhkan sama Slow Loris ya. Nah, di sini ada delay, ada
user agent, ada juga air host, airport, socket dan segala macam. Nah, ini biasakan kalau misalnya kalian mau melakukan penyerangan, kalian baca juga deskripsinya supaya saya sering lihat tuh di grup mereka melakukan ini tapi nggak tahu itu apa kayak gitu. Itu bahaya juga kalau misalnya kayak gitu. Jadi harus tahu juga itu ngapain, itu disuruh ngapain, itu ngapa-ngapain. Oke, sini misal di sini air host. Air host ini adalah target address-nya. Jadi address itu adalah alamat dari targetnya kayak gitu. Misal target di sini kita berikan alamat IP ini. Kita set air host adalah IP-nya. Oke, air host dah. Misal kita lihat kita berhasil input atau enggak. Oh, belum input. Kita tadi pakai air host. Salah. Air host. Nah, udah. Kita option. Nah, udah masuk nih air host-nya adalah target IP-nya segini. Nah, untuk airport yang kalian mau pentest, yang kalian mau tes itu di port berapa? Misal portnya HTTP, misalnya di sini port 80, kalian bisa tetap biarin 80. Atau kalau misalnya kalian mau di port lain, misal HTTP-nya dipindah ke port lain kayak gitu, kalian bisa set misal airport berapa 666 kayak gitu, itu bisa kalian offset dia bakalan berubah jadi 666. Oke, kita akan balikin ke 80. Oke, kita lihat optionnya. Nah, di sini untuk soketnya sendiri di sini adalah the number of socket used in the attack. Nah, di sini ada soketnya berapa kalian mau ngirim datanya. Di sini defaultnya adalah 150. Kalau misalnya kalian mau tetap ya biarin. Kalau misalnya kalian mau tambah bisa set soketnya itu misal kalian mau jadiin 500 bisa. Kalian clear terus kalian lihat lagi option. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau aktifin SSL-nya, kalian bisa buat set SSL true kayak gitu. True. Kalian enter. Nah, karena di sini nggak ada, jadi salah. True. Nah, karena di sini portnya 80 dia nggak bakalan bisa karena 80 itu kan HTTP bukan HTTPS. Kita lihat. Salah. Nah, di sini kita bakalan ubah lagi ke false. Nah, jika udah seperti ini, untuk melakukan DDoS attack itu udah cukup simpel seperti ini aja. Jadi tinggal di start. Kalau misalnya kalian mau startnya di MS di Metasploit itu bisa pakai run atau bisa pakai exploit. Jadi misalkan exploit. Nah, ini bakalan gua stop karena kalau misalnya nggak di stop sinyalnya bakal mati, sinyal di sini. Jadi webinarnya mati deh. Oke, itu untuk yang DDoS attack. Nah, misal kalian mau coba yang nanti di yang infrastruktur attack, kalian bisa menggunakan Nmap. Nah, di sini misal di NSV dan segala macam, ini Nmap-nya SV ini untuk melakukan version, mengecek version dari targetnya, dan juga kalian bisa tambahin, misal di sini ada minf. Minf itu untuk melakukan force scan. Misal di sini target IP-nya, target yang tadi ini. Kita berikan target IP-nya, minf, terus kita bisa tambahkan min4 atau min1 sampai 5 sih bisa ya. Cuma kita pakai 4, ini gunanya untuk mempercepat scanning kita, jadi hasilnya bisa lebih cepat kelihatan. Dan apa yang bakal kita dapat nanti habis dari sini adalah IP port, IP port. Nanti yang kita dapatin itu adalah port-port yang terbuka dari hostnya ini, maupun mau yang terbuka, mau yang tertutup, mau yang call filter, itu bakalan muncul semua. Itu untuk yang infrastruktur attack. Nah, itu sedikit pembahasan untuk webinar kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang pas, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa nyalain mic juga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Anton. Iya, oke. Terima kasih banyak Mas Joel. Gimana teman-teman yang udah join, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian? Lumayan seru nggak? Atau udah mulai pusing isi dari apa saja yang udah disampaikan dari Mas Joel? Memang
banyak ya istilah-istilah di cybersecurity ataupun di hacking yang mungkin jarang didengar seperti itu. Ya, ini kita bisa masuk ke sesi tanya jawab mungkin Mas Joel. Iya, boleh, Mas. Oke, siap. Ini udah banyak. Oke, satu persatu. Mungkin dari yang resen dulu, dari Mas Rangga. Gimana Mas Rangga? Ada suaranya nggak? Ya, udah masuk Mas. Oke. Oke, ya izin bertanya ya, Min. Nah, saya itu pengen ya lebih dalam lah. Sudah mencoba untuk lebih dalam ke dunia cyber security ini. Kira-kira ada roadmap tertentu nggak untuk terjun ke dunia cyber security itu? Soalnya saya melihat ya dari beberapa eh, panduan atau internet lah. Saya pernah lihat juga di YouTube gitu. Banyak banget gitu karena cyber security itu kan memang luas ya. Jadi saya tuh kebingungan gitu mulai dari mana gitu untuk belajar dari cyber security itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rangga. Iya, benar sih Mas. Cyber security termasuk luas banget ya. Dan memang banyak pertanyaan mulai dari mana. Gimana Mas Joel? Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja ya. Oke, siap Mas. Oke. Untuk pertanyaan yang barusan, roadmap untuk cyber security. Nah, cara paling simpelnya adalah kalian tentuin dulu nih, misalnya kalian mau belajar cyber security itu ada banyak kan, misal ada red team, ada blue team, ada purple team, ada green team, ada dan segala macam. Nah, itu kalian fokusin dulu, kalian mau kemana? Kalian mau misal ke red team, kalian mau jadi penyerang, atau ke blue team, kalian mau jadi tim yang mempertahankan. Nah, dari situ kalian bakalan nemu nih roadmap ke bawah-bawahnya. Misal dari red team, kalian bisa nemu mau jadi pen tester ataupun jadi uh, Linuxer atau Linuxer itu administrator dan segala macamnya itu masuk red team kayak gitu. Jadi misalnya ada Active Directory dan segala macamnya. Itu kalau misalnya kalian sudah nentuin red team. Kalau misalnya kalian mau nentuin ke blue team. Blue team itu ada forensic, blue team itu ada SOC, blue team itu ada incident response dan segala macamnya. Itu untuk yang blue team. Jadi yang paling penting awal adalah kalian tentuin mau kemana dulu. Kalian mau jadi penyerang atau mempertahankan. Setelah dari situ bakalan gampang deh ke bawahnya. Yakin? Ya, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Gimana, Mas? Oke, terima kasih Mas Joel. Dari Mas Rangga gimana Mas? Ternyata ya berarti ada harus tentuin dulu timnya pengen masuk kemana gitu. Baru ketemu tuh roadmapnya yang sesuai dengan timnya ya. Iya, benar, Mas. Oke. Oke, Mas. Ketangkap, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama. Iya, terima kasih Mas Rangga. Oke, mungkin dari yang raise hand nggak ada, kita ambil dari kolom komentar mungkin ya Mas. Dari Mas Nur Muhammad Wafa, tanya Mas, jika link phishing sudah dimanipulasi pakai URL shortener, mitigasinya gimana Mas? Oke. Walau link shortener itu kan fungsinya hanya untuk mengubah tampilan linknya aja ya, tampilan linknya. Jadi walaupun sudah diubah ke shorten kayak gitu, kalau misalnya diklik pun dia bakalan masuk ke link aslinya lagi kayak gitu. Nah, di sini perlu dipahami nih sedikit, phishing itu sebenarnya nggak bisa semena-mena. Misalnya kita baru ngeklik link itu langsung kita kena hack gitu, enggak. Jadi ada action selanjutnya. Jadi nggak hanya ujuk-ujuk kalian ngeklik link, HP kalian kena hack, itu nggak ada. Jadi itu ada ya, kalau cuma ngeklik link doang mah ya ngapain, apa yang terjadi, what's wrong kayak gitu kalau misalnya ngeklik link. Dan yang paling penting itu adalah selanjutnya, misal kalian ngeklik link dan di link tersebut kalian diminta untuk menghidupkan kamera, memberikan akses izin storage kayak gitu, itu baru kalian udah salah kalau misalnya kalian memberikan izinnya kayak gitu. Dan untuk URL shortener sendiri dia nggak bakalan buat websitenya terlihat sama seperti URL shortener saat dia sudah dibuka. Jadi tetap aja walaupun sudah dibuka dia bakal langsung masuk ke link aslinya kayak gitu.
Oke, terima kasih Mas Joel. Dan terkait mungkin bisa saya nambahin ya juga sedikit Mas tentang ini ya URL shortener. Eh, ini agak mungkin juga sedikit tricky juga dan tapi membutuhkan effort lebih ya untuk link web atau URL shortener. Mungkin Mas atau Mbak yang lain bisa ini jika nemu URL shortener ya udah cari tools untuk melakukan reverse atau balikan lagi jadi panjang. Di internet udah banyak kok namanya URL expander mungkin kebalikan bahasanya gitu. Jadi kita tahu misalnya bit.ly bla 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 atau STTID atau Google slash bla 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 itu udah pendek bisa dipanjangin lagi kok sebelum kita buka. Gitu Mas Nur Muhammad Wafa. Oke, masih banyak lagi nih Mas Joel pertanyaan. Diambil semua ke Mas? Ya, boleh. Oke, siap Mas. Ini ada dari Kak Valdi. Ada 3 nih Mas pertanyaannya sekali muncul. Selamat malam, izin bertanya Kak, berikut pertanyaan saya. 1, gimana cara malware itu bisa dikatakan zero day attack? 2, apakah behavior malware sama? 3, apa bisa behavior malware dijadikan signature? Oke. Untuk pertanyaan pertama, gimana caranya malware itu bisa dikatakan zero day attack? Jadi nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena zero day attack itu jatuhnya ke sebuah temuan atau sebuah bug ataupun vulnerability yang didapatkan pada sebuah produk yang dipasarkan oleh sekelompok vendor ataupun developer kayak gitu. Jadi untuk malware itu nggak ada zero day attack-nya. Dan untuk behavior malware sama, maksudnya behavior-nya apa ya? Behavior malware sama ini maksudnya ke arah mananya. Dan sama yang bawahnya juga behavior malware dijadikan signature itu maksudnya seperti apa? Mungkin ini Mas, Kak Valdi mungkin nanya apakah tiap malware behaviornya sama gitu Mas? Iya Kak, atau gimana? Cek survei sudah benar. Oh ya, masuk Kak Valdi. Ya, jadi kita kan tahu kalau misalkan serangan dari malware dan lain-lain itu ada behavior dari cara kerjanya seperti apa. Jadi apakah setiap malware ini cara kerjanya itu sama, dan kalau misalkan dia sama, apakah si behavior ini bisa dijadikan signature? Karena ada beberapa produk ya, kayak misalkan saya sebut saja ada beberapa vendor kayak CrowdStrike gitu, kan dia pakai behavior analytic. Jadi apakah itu dia bisa dijadikan signature atau tidak, atau misalkan produk-produk dari vendor-vendor lain juga bisa, kayak McAfee atau antivirus yang lain gitu. Oke. Untuk yang behavior-nya ini, yang dimaksud behavior di sini berarti lebih ke gini ya, cara kerja untuk nomor 2. Iya, betul Kak. Untuk cara kerja setiap malware itu kebanyakan sama itu dalam artian mereka bakalan seperti yang saya bilang tadi, ada virus, ada segala macamnya, itu dia bakalan yang pertama dia masuk ke sistem, dia bakalan nempel ke sisi pertama bakalan storage yang kena, dan ketika malware tersebut jalan dia bakalan masuk ke memori, di mana kayak misalnya kasusnya ransom, dia bakalan ngelewatin memori dulu. Kalau setiap apapun program yang jalan itu dia bakalan ngelewatin memori, dan ketika ransom itu sudah kena di sebuah komputer, dia bakalan seorang forensik itu dia bakalan nyari dekripsi pertama itu bakalan di memori kayak gitu. Kalau misalnya kerjanya sama, kebanyakan sama ya, cuma yang bedain itu dampak dari mereka. Kalau misalnya mereka sudah ada di gini, kita tuh mereka bisa ngapain aja kayak gitu, itu dampaknya sih yang lebih bisa membedakan. Kalau cara kerjanya sama aja. Terus yang ketiga, apa bisa behavior malware dijadikan signature? Maksudnya signature di sini signature apa ya Mas? Signature, kalau misalkan kita tahu kan ada beberapa firewall, beberapa antivirus itu kan dia menggunakan signature base untuk nge-prevent dari malware itu masuk begitu untuk menyerang.
Apakah bisa jadi seperti itu atau enggak behavior? Bisa. Jadi Bisa. ada namanya, kalau misalnya saya lupa, itu ada, kalau nggak salah tulisnya namanya scripter kayak gitu modelnya. Nah, dia itu bisa ngerubah signature dari malware-nya jadi seolah-olah malware tersebut merupakan sebuah signature yang aman untuk bisa melewati antivirus kayak gitu, Mas. Oke, berarti ada ini ya Mas ya, kayak aplikasinya untuk merubah dari behavior ke buat jadi signature barunya, buat update ke signature bisa. Itu juga itu udah lama sih sebenarnya toolsnya. Kalau misalnya antivirus sekarang juga bakalan sudah nge-prevent model-model signature yang sudah ada sebelumnya, kecuali misalnya ditemuin signature baru nih untuk ngelewatin Avast atau McAfee atau Smartdash dan segala macamnya, itu kemungkinan masih bisa terjadi. Oke, betul. Berarti kan kayak yang terjadi yang tadi kan masih juga ada ransom baru kan ya, kayak Lockbit kemarin tuh. Itu juga dia kan termasuk zero day attack dan dia kan by behavior juga. Berarti itu bisa dimasukkan ke dalam signature base juga ya. Bisa dijadikan signature base juga ya. Kalau Lockbit itu sebenarnya udah lumayan lama, setahu saya ya Mas ya. Lockbit itu bukan ransom baru, cuma mereka itu kena lagi sekarang. Kan dulu sudah ada yang pernah kena tuh, kena Lockbit juga sama modelnya. Yang di mana? Saya pernah baca kapan lalu di mana ya itu, udah lupa. Cuma karena di Indo? Enggak, bukan di Indo, di luar. Kalau di US apa ya? Ini sih sarangnya di situ ya. Itu dah. Oke, baik. Itu aja sih Mas dari saya. Thank you Mas atas penjelasan. Oke, makasih Mas. Baik, terima kasih Mas Valdi. Oke, izin kita lanjut ya Mas Joel. Pertanyaan berikutnya. Siap. Oke, ini dari Kak Titan 27. Untuk belajar jadi cybersec, perlu belajar jaringan hardware-nya juga secara mendalam nggak, Mas? Untuk belajar menjadi cybersec, perlu belajar jaringan hardware-nya juga secara mendalam nggak? Oke. Dibilang perlu nggak perlu, dibilang nggak perlu juga nggak perlu. Cuma kalau gini ibaratnya, kalau misalnya tahu pun itu bakalan lebih bagus. Jadi di hacking sendiri itu ada pentest hardware-nya. Jadi nggak hanya software yang di pentest. Jadi hardware itu kita bisa pentest. Misal ada kayak gini wifi yang kotak itu, router atau modem, itu bisa di pentest. Hardware-nya yang di pentest, bukan software-nya. Itu untuk kalau misalnya mau mempelajari tentang hardware-nya. Untuk jaringan sudah pasti itu perlu kalau misalnya jaringan. Kayak gitu sih. Cuma ya lebih bagus kalau misalnya mau dipelajari, lebih bagus. Kalau misalnya enggak juga enggak bagus sih sebenarnya. Ya dipelajari lah. Dipelajari aja. Berarti intinya perlu lah Mas, perlu tahu lah minimal ya kan Mas? Iya, perlu tahu lah. Perlu tahu, walaupun tidak secara detail, ya setidaknya kita tahu bagaimana cara kerjanya, agar kita tahu cara, mungkin jika dari sisi red team kita bisa jadi menyerang lah gitu Mas. Iya, benar. Iya. Oke Mas. Ini selanjutnya, kalau ini Mas, ada pertanyaan tentang blue team nih Mas. Agak nyenggol dikit mungkin ya Mas. Dari Mas Khairul Anam. Mas, belajar SOC analis di L1 harus perlu banget tahu alur cara kerja penyerangan ya Mas. Blue team. Oke. Untuk perlu tahu banget tuh maksudnya perlu tahu cara nyerangnya gimana ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, kalau cyber security itu ada red team dan juga ada blue team. Kalau misalnya kalian fokus yang mau pertama di blue team, kalau kalian mau bekerja jadi misal SOC analis L1, kalian bisa cuma memahami, maksudnya memahami dari misal
penyerang ini dia ngelakuin SQL injection. Tanda-tanda di IDS atau APS yang kalian lihat itu apa sih? Di monitor kalian tuh apa? Dia bakalan seperti apa kayak gitu. Itu kalau misalnya dari sisi SOC. Kalau misalnya dari sisi pentest atau sisi red team, kita cuma nyerang aja, kita kan nggak ngeliatin ada threat yang masuk dan segala macamnya kayak gitu. Jadi untuk mengetahui cara kerjanya sih kayaknya enggak ya, karena kalian kan ngeliatin ada thread masuk enggak kayak gitu. Kalau misalnya kecuali kalian mau mencoba untuk memperbaikinya juga atau kalian mau merangkap dua-duanya, mungkin ya bolehlah coba dua-duanya. Oke, siap Mas. Berarti udah kalau SOC kita mainnya udah by sistem ya Mas, udah ada rules di dalamnya ya Mas gitu. Iya, sudah pasti ada rules-nya sih. Kalau misalnya mau SOC mau apapun lah, pasti ada. Ya gitu Mas Khairul Anam. Oke. Ini Mas ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Naza, tapi agak sedikit nyerempet-nyerempet gimana gitu Mas. Saya izin bertanya, untuk di kasus Bank XXX, apakah termasuk serangan malware atau jenis serangan yang lain seperti SQL injection? Gimana Mas? Walau dari sisi bank tersebut mungkin kita tahu bersama ya bank yang disebut ini apa, belum ada klarifikasi langsung ya Mas atau gimana? Oke. Untuk kasusnya bank itu tuh sudah masuknya itu adalah pertama mereka itu kena phishing, kena email phishing, dan di email tersebut isinya adalah Lockbit itu. Jadi mereka salah satu dari mereka itu melakukan dijalanin lah, file itu dijalanin dan juga mengakibatkan kena kemana-mana. Karena seperti saya jelasin tadi, infrastruktur mereka itu sudah Active Directory, jadi itu bisa nyebar kemana-mana. Ibaratnya Active Directory itu kan open kayak gitu ya, jadi ya itulah bahayanya kalau misalnya Active Directory. Cuma kalau misalnya bisa di-prevent, bakalan lebih bagus sih. Itu bukan SQL injection, bukan jenis serangan seperti itu. Jadi jatuhnya malware, ransomware dia. Oke Mas, iya gitu Kak Naza, jatuhnya malware, spesifiknya di ransomware. Dan berarti yang kena orangnya ya Mas Joel berarti? Iya, Orang di dalamnya. orangnya benar. Oke, memang mungkin ada pernah baca juga kalimat, ini sedikit share juga ya Mas Joel. Memang human is the weakest ya, ya rantai paling lemah di cyber security. Jadi kalau semisal pun sistem udah bagus ya Mas, sebagus apapun tapi awareness dari pegawainya kurang ya sama aja ya kan Mas? Iya benar. Oke, dari Mas Mbak, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang lagi mau ditanya? Oke, mungkin cukup ya pertanyaannya. Ini dari Mas Nur Muhammad Wafa, nanya nih Mas, apa mungkin bisa di-share PPT-nya nggak Mas? Atau ini rahasia dapur nih Mas? Rahasia dapur. nanti di-share di grup. Oke, siap. Oke, gitu aja mungkin ya Mas dari pertanyaannya. Terima kasih banyak Mas Joel. Ya, makasih teman-teman. Kita udah belajar ataupun kita udah mendapatkan materi yang sangat berat dari Mas Joel Indra tentang the dark side of hacking. Kita udah tahu tadi ada yang bentuknya legal, ada bentuknya ilegal. Kemudian kita mengetahui juga serangan-serangan yang umum terjadi. Kita juga mungkin tadi udah mendengar di bagian bagaimana hubungannya serangan-serangan tersebut ke kehidupan nyata kita, bahkan dampaknya ke organisasi. Dan nggak lupa pula karena kita Kamsip, kita juga perlu lihat dari sisi
security ataupun protection ataupun preventionnya dari diri kita ataupun dari organisasi atau perusahaan, di mana kita sebenarnya bisa menangkal itu semua dengan cara-cara yang udah ada dengan berbagai macam treatment ya Mas, dari memang beda serangan, beda treatment tentunya seperti itu. Kemudian kita juga tadi udah praktik ya Mas tentang menggunakan slow low risk di Kali Linux. Oke, itu dari saya sebagai moderator. Oh, ini ada pertanyaan perihal beasiswa Funkamsib gimana nih Min? Oke, nanti Mas Rangga diinfokan. Siap, ditunggu aja Mas, memang agak sunyi ya di grupnya. Oke, dari Mas Joel izin ada mau lagi disampaikan kata-kata penutup Mas? Oke, kata-kata penutup ini dikit aja kalimatnya. Siap. Hacking is art. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar hacking, sudah pasti setiap orang berbeda. Jadi semangat aja terus, bakalan ada nanti titik balik di mana kalian bakal menguasai kayak gitu. Anjay, kita sama-sama belajar guys. Iya. Hacking is art ya Mas. Kelas Mas. Oke, terima kasih. Mungkin buat ini Mas Mbak, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau ada mau pertanyaan lagi bisa disampaikan ke DM Kamar Kamsib atau ke grup Pentesting Indonesia di Telegram. Oke, saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini. Terima kasih banyak, selamat malam semua.